kelihatannya baik. Sebenarnya dia bukan malaikat dari dulu hidup gue, tapi dia malaikat pencabut nyawa alias Dajjal. Ini cowok mah PK. Uya Kuya marah ke Dennis setelah tahu Dennis berpacaran dengan suami teman dekatnya sendiri, hingga Dennis bongkar kelakuan busuk selingkuhannya agar tidak ketahuan sang istri. Heboh-heboh perselingkuhan Dennis dengan lelaki inisial R atau RD, diduga suami Ayu Dewi, semakin merembet walau Ayu Dewi berusaha menutupi dan stay kalem. Tapi netizen masih terus memaksa Dennis untuk membongkar identitas R biar kapok sekalian katanya. Nah, kalau kemarin Dennis Cagur tahu siapa sosok selingkuhan Dennis yang ternyata suami teman dekatnya sendiri, kini Uya Kuya marah ke Dennis setelah tahu kalau selingkuhan Dennis ternyata suami teman dekatnya juga di dunia entertainment dan host. Kita tahu Dennis dan Uya pernah berseteru, kemudian baikan dan bersatu melawan Rasman. Kini Uya Kuya kembali marah ke Dennis setelah Dennis jujur ke Uya Kuya siapa sebenarnya sosok pria yang dipacarinya itu. Uya Kuya marah dan kecewa kepada Dennis sampai hubungan mereka kembali merenggang dan jarang kontekan. Biasanya bersatu untuk membahas kasus Rasman, kini Dennis dan Uya kembali merenggang. Uya nggak tahu, Uya sama Bunda nggak tahu. Mereka itu tahu pas yang udah heboh itu. Kalau gue kan ditanya kan gue kan, karena kan gue tuh kalau ditanya tuh nggak mungkin gue jawab bohong. Jadi apalagi sama temen yang, ya apalagi sama teman ditanya ya gue jawab karena udah heboh. Dia marahin gue ya udah menjauh sekarang. Biarkanlah jauh dikit karena memang gue salah. Lantas tidak berhenti di situ. Dennis berjanji akan membongkar kelakuan busuk R satu persatu. Meski tidak menyebut nama, Dennis berniat memberikan efek jera untuk suami orang yang pernah dipacarinya itu. Dennis terang-terangan membongkar kalau sosok R sering datang ke rumahnya. Nah, biasanya sering sewaktu di kantor, Pak R keluar kantor hanya untuk berkencan dengan Dennis, mendatangi rumahnya atau ketemuan di luar. Lalu Pak R ini kalau di video call istri punya trik sendiri, yaitu keluar dari kamar pergi ke balkon atau keluar rumah, biar terlihat sedang berada di luar, padahal di rumah Dennis. Dia itu kalau di tempat gue beberapa kali ditelepon sama bininya. Dia video call juga sering. Dia langsung tuh kalau lagi di rumah gue cari tembok putih, ya kan, biar kelihatannya di kantor. Bahkan Dennis sebut pernah ketika check-in, sang istri menelepon tiba-tiba. Nah, sang suami R ini buru-buru cari tembok putih dan keluar gedung biar seolah-olah tidak kedap ruangan, padahal mereka sedang check-in di hotel. Tapi kalau misalkan di luar, cariin deket-deket balkon biar kesannya nggak gitu kedap suara, check-in. Kalau lagi check-in ya itu teleponnya deket-deket balkon. Berani dia makanya. Secara spontan Dennis baru mengakui kalau R ini PK alias penjahat kelamin. Tak kenapa dia dulu bisa cinta sama suami orang alias Pak R ini. Dipikir-pikir, gue dulu kenapa bisa bilang dia baik ya? Gue mandang dia beda. Sekarang kalau dipikir-pikir, cowok mah PK. Kalau sembuh total sih kayaknya sulit. Menurut gue bertahan maksimal 3 bulan lah, ya kan? Karena dulu gue terus gitu ya, karena ya dulu setahu gue teman-teman gue kalau cerita kayak gitu bertahan ya 3 bulan lah. Nanti beritanya udah mendingan juga dia pasti melakukan lagi. Sementara itu Dennis mengaku bahagia melihat rumah tangga selingkuhannya sekarang karena tujuannya adalah memberikan efek cerah kepada Pak R biar bisa lebih menghargai dan menyayangi istrinya. Dennis juga membongkar biar sama-sama benci sama Pak R, berhenti mengganggu dirinya dan berhenti berselingkuh dengan wanita lain.
Makanya dia membongkar ini, ungkap Dennis. Mereka bertahan karena anak, jadi nggak mungkin cerai. Jadi gue yakin apa yang gue lakukan ini akan baik untuk rumah tangga mereka, gitu. Mungkin efek jangka pendeknya mungkin sedih, sakit hati, tapi efek jangka panjangnya dia akan lebih hati-hati pastinya, dan semuanya akan saling menghargai. Dan efeknya di guanya juga bagusnya tidak ada laki orang lain di kehidupan gue yang berani datangi gue kontenen, ya nggak? Tapi setidaknya satu hal yang udah pasti, dia pasti akan lebih menghargai istrinya dan lebih menghargai apa yang dia punya sekarang. Dan dia juga tahu istrinya yang terbaik, gitu. Setidaknya dia tahu ada pelajaran. Dan gue kayaknya mau lanjutin ini deh. Kemarin gue mau stop kan, ini masih dilanjutin karena ini benar-benar harus dikasih efek jerah menurut gue. Lantas di sisi lain, banyak video milik Ayu Dewi dan Regina Tau maupun Dennis Charista yang kembali mendapatkan sorotan warganet. Ayu Dewi tampak tengah berbincang dengan Regina Tau di depan kamera. Dalam video itu dia mengatakan, jangan ngeletakin harapan ke orang lain, walaupun yang katanya seorang suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak, ungkap Ayu Dewi. Mantan model ini seolah memberikan wejangan kepada warganet mengenai bagaimana menjalani kehidupan tanpa bergantung kepada sosok suami. Ayu Dewi menegaskan bersyukur jika memiliki suami yang memang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Namun, bagaimana jika pasangan yang tempat kita bergantung justru tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya? Lalu Ayu Dewi menjawab, nanti pasti ada aja hidupnya. Kalau nggak kerjaannya yang kenapa-kenapa, mungkin hidupnya yang akan diganggu. Wanita yang akrab disapa Ibu Aga ini menyarankan untuk mencurahkan semua keluh kesah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena nanti Tuhan jugalah yang akan membalas rasa tidak nyaman yang dirasakan istri terhadap berbagai bentuk ketidaknyamanan dalam kehidupan suami terhadap perlakuannya kepada istri. Jika memang sudah sedemikian sengsaranya, cukup berdoa kepada Tuhan agar jika bukan jodohnya bisa dijauhkan. Namun jika masih berjodoh, minta diperbaiki hubungannya, ungkap Ayu Dewi. Lewat video itu jugalah netizen sependapat, sebenarnya Ibu Ayu sudah mengetahui suaminya main belakang, tapi berusaha untuk menutupinya. Jika suatu saat kamu tahu aku selingkuh, apa yang akan kamu lakukan? Jelaskan. Aku selingkuh juga. Enggak deh. Udah selingkuh banget ya orangnya. Aku pasti akan introspeksi diri. Apa yang aku lakuin salah sama ini, apa yang mungkin kurang di aku sama ini sebagai suami, supaya itu nggak terjadi lagi. Ya adek, ini orang di sini aja nggak percaya. Gimana orang di sono? Tuh kan, jawaban pertama biasa yang jujur. Oh, capek jadi satu sama ya. Gitu nggak ada nanti nangis dulu gitu nggak? Kamu tipenya Oh, kalau aku nggak, kalau gitu. gebrak gitu nggak? Apa namanya?